this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Wolfer. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, Emang kalau bagian ginian you say the words that I want you to say. Nggak tahu ya, itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Teman, sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik. 0811-999-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Terbaik kamu. Suarakan masalah Anda. Kuenya udah habis, kelamaan. udah beberapa hari ini hujan terus ya. Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, itu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah. Baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Rasanya pengen nerobos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah yaudahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Wolfer. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI.
Kamu Taman Pro 2 masih di Sepada bareng gue Saidi yang pastinya ya. Dan kita bakal ngobrol tentang MBG atau program makan bergizi gratis ini Taman Pro 2. Dan ini kita kayaknya udah kedatangan ahlinya. Seorang yang udah biasa kayak RRI tapi kalau udah ngomongin gizi ini kayaknya 1 jam kurang deh. Tapi kita mencoba untuk berusaha sebagaimana semaksimal mungkin untuk orang lebih 1 jam ini bisa ya kita bahas dari tadi ya, dari jam 6 pagi sampai akhirnya sekarang kita membahas tentang program makan bergizi gratis ini. Dan menurut ahli gizi gimana kira-kira ya, karena kita tadi nggak bahas ahli gizi tapi kita langsung aja datengin ahli gizinya langsung aja. Ini dia ada Kakak Gede Eka Subrata SST. Selamat pagi Kak Eka. Halo, selamat pagi. Aduh, ini kita ketemu lagi bahas soal gizi ya. Iya. MBG program yang sedang di sama pemerintah ya. Pemberian makan gratis. Nah, makan ini bergizi gratis. MBG atau makan bergizi gratis istilahnya kan kita taunya 6 Januari kemarin ya. Udah launch gitu kan, udah keluar dan akhirnya sudah diaplikasikan di 26 provinsi. Nah, ini yang jadi pertanyaan sekarang kan istilahnya dari ahli gizi istilahnya yang kayaknya garda terdepan banget gitu ya kan untuk si program si gizi ini gitu. Oke. Sebenarnya untuk program makan bergizi gratis yang kita kenal MBG ya, itu bagus. Dari sudut pandang kita bagus. Kenapa? Kak Gus kita, beli Agus. Nah, kita panggil beli Gus aja deh, biar enak. Kita sekarang mengalami Indonesia, kita bicara secara umum ya, kita mengalami triple burn of malnutrition. Jadi ini adalah 3 masalah gizi. Ada undernutrisi, ada defisiensi zat gizi mikro, dan juga ada obesitas. Ini 3 masalah gizi yang sedang kita jalani, kita alami di Indonesia. Jadi undernutrisi itu banyak wanita hamil, banyak wanita subur KEK itu kurang energi kronis, banyak ada kasus. Terus ada yang mikrovitamin, kekurangan mikrovitamin seperti zinc, seperti zat besi. Zinc itu bisa penyebab adanya bibir sumbing itu karena kekurangan. Memang jumlahnya kecil tapi sangat berpengaruh. Sama halnya dengan Fe pada wanita. Bisa menyebabkan anemia. Akhirnya apa? Bayinya lahir rendah. Dan juga ternyata ada obesitas dan overweight. Berat badan berlebih. Apalagi makanan zaman sekarang gitu ya. Iya, ini makanan faktor juga. Makanya ada satu sisi ada gizi kurang, satu sisi ada gizi lebih, ada yang defisiensi zat gizi. Nah, jadi program ini sebenarnya bagus. Jadi ini untuk memotong alurnya ini. Kita kan jangan lupa beli Gus, kita ada target Indonesia Emas 2045. 2045. Inilah salah satu cara dari pemerintah untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. Nah, makanya kita lihat dari sisi makanannya kan. Karena anak muda yang sehat itu adalah hal yang diperlukan gitu kan. Otomatis dari kecil, dari sekolah dasar mungkin menjadi program ini sudah dijalankan di 26 provinsi di Indonesia gitu kan. Yaitu dari segi gizinya yang pertama diperhatiin. Kan kalau misalnya gizinya tidak tercukupi atau istilahnya nggak punya makanannya tidak bergizi, ya gimana nanti gitu kan. Iya benar, gimana nanti, karena gimana kita bisa mencapai istilahnya perform kita yang berkualitas, kondisi tubuh yang optimal kalau kita nggak atur asupan makannya. Jadi ini adalah salah satu terobosan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya. Jadi salah satu terobosan untuk memenuhi kecukupan gizi. Nah, kita bicaranya kecukupan karena program MBG ini yang dilihat adalah kelompok umur. Ya. Kalau kita bicara kecukupan pasti bahasanya kelompok umur. Kalau kita bicara kebutuhan pasti bahasanya personal. Oke. Nah, ini bagus. Kenapa? Ini program ini sasarannya dari ibu hamil
Benar. Iya. Dari awal kandungan. Dari kan, awal istilahnya. kandungan ke periode emas ini akan berpengaruh ke busui, Iya. ke PAUD, Iya. TK, SD sampai SMA. Iya. Nah, ini kan kalau kita bayangkan sendiri ya, mungkin kalau kita awam, wow, ini programnya benar-benar Makanya luar biasa banget. luar isinya. biasa. Pemerintah itu sudah memikirkan sampai segitunya untuk mencegah yang namanya si stunting ini. Iya gitu kan. stunting yang tahun lalu banyak stunting, banyak wasting. Ini untuk mengkat Iya, alur mengangkat ini. Karena Makanya, udah dari pemerintah sendiri juga sudah mengukur itu atau mungkin juga melihat itu dari problemnya dari si ibu hamil ini kan. Iya. Makanya jangan sampai terlewatkan dengan gizinya gitu. iya benar. Karena kalau kita salah asupan pada masa bumil, itu sampai SMA sampai dewasa kelihatan efeknya. Iya benar. Makanya ini programnya bagus. Makanya sampai akhirnya kemarin itu kita mikirnya gini, kok pemerintah sampai sepeka itu ya? Iya. Istilahnya dengan program ini gitu loh. Sedetail ini ya. Sedetail ini, istilahnya dari sumbernya langsung, dari ibu hamilnya langsung itu udah dikasih makanan yang bergizi gitu. Iya, kan. dikasih treatment bagaimana makanan yang bagus, bagaimana asupan yang bagus. Tapi tentu kita harus ingat ya, jadi teman Pro 2, jadi harus ingat bahwa program makan bergizi gratis ini hanya mensupport untuk sekitar 20-35% dari kebutuhan kita. Iya. Berarti selain penerapan dari program ini, tentu tetap pasti ada dukungan dari keluarga. Benar. Keluarga orang yang paling sering berinteraksi dengan kita. Nanggaplah kebutuhan di sekolah kita dipenuhi sekitar 20-25% atau sampai 35%. Nah, sisanya lagi 60-70% kan harus di backup dari rumah. Iya. Tentu ini teman Pro 2 jangan lupakan peran keluarga kita. Iya. Jangan hanya makanya karena misalnya kita di PAUD SD disupport di makan pagi, tentu makan siang sama sorenya kan di rumah. Iya, kayak istilahnya takutnya kan makan bergizi cuma di sekolah doang nih, Iya. gitu. Sisanya kagak gitu ya. Iya, jadi kan tentu ada dukungan di sini, faktor keluarga yang paling sering berinteraksi terkait dengan program ini untuk menunjang keberhasilan programnya. Nah, itu penting banget. Jadi buat teman Pro 2 yang merasa istilahnya kok aku nggak dapet ya posisinya. Yang namanya program itu pasti ada istilahnya tahapannya, dan yang pastinya juga buat kamu teman Pro 2 yang nggak dapet itu memang ada syaratnya juga. Iya, yaitu benar, dari benar. ibu hamil sampai di SMA yang SMA, dapat. Jadi iya. buat kamu yang kuliah sampai kerja ya makan sendirilah. Istilahnya kan udah istilahnya dari segi kamu gaji atau mungkin juga itu udah mencukupi untuk gizi sendiri. Gizi ini gizinya cuma kita perhatikan juga ya, kadang dari segi gaji mungkin mencukupi, tapi kalau kita tidak bisa ngatur, iya juga sih. juga sama kan. Apalagi ada gaya hidup gitu ya, itu yang bikin gaya kita yang makin hedon yang gimana. Kadang-kadang zaman sekarang itu aneh gitu loh. Istilahnya lebih mementingkan tren daripada makanan yang tren ya. Ya, Daripada gizinya. benar. Itu jadi problem juga gitu. Itu jadi problem juga. Makanya ini kalau kita bicara tentang gizi juga, ini sebenarnya bagi teman-teman UMKM ini bisa menjadi peluang yang besar. Mumpung ada MBG di sini programnya. Kenapa? Kenapa saya bilang ada peluang besar? Pertama, kita bisa bikin produk yang bergizi seimbang. Itu pertama. Kedua, bisa juga kerjasama dengan program pemerintah MBG dalam mensupport program ini untuk pemenuhan kebutuhan gizi di tingkat sekolah. Jadi ini peluang sangat besar. Nah, mungkin yang namanya program pasti ada tim pengawas, pasti ada tim seleksi dan lain sebagainya, itu pasti ada. Nah, tentu teman-teman di UMKM ya bisa menyiapkan prasyarat di sini untuk bisa goal. Dan jangan lupa juga yang seperti Kak Gus bilang tadi, kita lebih mementingkan hedonnya daripada gizinya. Iya, jadi karena kalau kita bicara hedon ya, ini menarik. Kita bisa beli makanan itu mahal,
tapi kan belum tentu sehat. Iya, masalahnya itu kan. Iya. Ya sekarang itu zaman sekarang itu yang nggak penting, yang paling penting dia adalah di TikTok, Instagram sukses gitu kan. Sukses. Istilahnya bikin kita itu naik, Iya. ya naik dari segi followersnya mungkin, ya, bukan gizinya Bukan gitu. Ya. gizinya. Jadilah inilah peran kita dari kami di OP ataupun di profesi kami, inilah peran kita. Jadi kita meluruskan bahwa gizi seimbang itu sangat penting buat kita. Jadi progresnya dari ibu hamil, busui, balita, PAUD, SD, SMP, SMA itu sangat penting. Karena kalau kita bicara asupan, kalau bicara gizi seimbang, kalau sederhananya ya, kalau kita bikin rumah sebenarnya ini pondasinya. Iya benar. Pondasi banget nih. Pondasi banget. Gimana rumahnya mau kokoh kalau pondasinya goyah? Iya. Sama aja kayak istilahnya kesehatan manusia itu bergantung pada apa yang dimakan kan. Iya benar. Apa yang dimakan? Sama kayak sekarang mungkin kita di Beleleng, hawanya keren kan? Banyak yang KU, banyak yang sakit. Banyak, makanya kita sekarang panas, tadi malam dingin gitu Dingin. ya. Kalau misalnya makanannya yang tidak mendukung ini, Ya gimana? Sakit juga sih. Sakit juga. Itu dah. Jadi asupannya kayak pondasi. Jadi kita harus bisa buat pondasi yang bagus buat kelangsungan tubuh kita yang lebih optimal. Sama halnya dengan program ini. Oke, benar. Jadi kita disupport. Satu sisi kita disupport untuk program makan bergizi gratis dengan gizi seimbang. Yang kedua kita disupport juga, ini loh contoh makanan bergizi yang seimbang. Jadi dengan program ini jalan, diharapkan juga di keluarga, karena ada pemenuhan 60-70% sisanya itu harus di backup dari keluarga ya. Nah paling tidak porsi yang di rumah, pengaturan porsinya ini mendekati pola gizi seimbang. Iya. Jangan hanya di sekolah aja. Iya takutnya gitu kan. Istilahnya sekolah nih sehat banget makanannya gitu, sesuai dengan gizinya gitu kan. Sampai rumah balik lagi amburadul gitu loh. Iya, kan sama dengan jadinya. Iya sih. Karena di pemenuhan di program ini di fase tingkat sekolah itu hanya sampai 35%. Jadi sisanya mah tetap perlu dukungan keluarga, support keluarga, dan juga diharapkan menunya sama. Oke. Bukan menunya sama. Polanya. Ya, istilahnya gizi seimbangnya. Gizinya sama gitu. Iya, itu harus kita perhatikan juga, jangan hanya saya sudah dikasih program bergizi gratis kok enggak misalnya. Ya sampai rumah makanannya kok beda ya gitu, lebih enak di sekolah. Ya makanya itu juga teman berdua ya, mungkin nih jadi bahan pemikiran kita juga gitu ya. Bukannya nggak boleh makan makanan yang hedon, bukan. Istilahnya kamu boleh, cuma ditakar aja. Iya. Kemudian juga kamu bisa jadi acuan adalah dari program ini, iya, yaitu bisa. di sekolah. Oh ternyata ini loh makanan yang bergizi, jadi kita bisa contoh atau kasih masukan ibu atau mungkin juga keluarga di rumah yang masak untuk bisa makan yang seperti ini gitu ya. Iya. Ya sayur jenisnya banyak kan. Iya, sekarang banyak yang nggak bisa makan sayur ya. Ini merasa kesindir ya nih gitu ya. Banyak yang nggak bisa makan sayur. Ya, gara-gara mungkin apa ya, yang sayur nggak selalu menarik itu mungkin untuk zaman sekarang mungkin ya. Iya, karena itu. Nah tadi kenapa dikenalin dari bumil? Iya. Karena pada saat kita bumil, busui sudah menjadi balita maupun batita, ada fenomena salah pengenalan. Nah ini dia nih. Jadi salah pengenalan terhadap jenis makanan tertentu. Nah saya cerita sedikit, Beli Agus. Jadi ini nyangkutnya ke makanan mahal nanti. Iya. Ada suatu keluarga, mungkin dari segi ekonomi dia menengah ke atas. Salah satu klien saya kebetulan. Okay. Kita sharing ya. Jadi pada saat fase pengenalan, dia memang mensupportnya pakai makanan yang mahal dalam artian kualitasnya bagus. Ya, ikan salmon, minyak olive oil dan lain sebagainya, itulah disupport. Oke. Dari sudut pandang kita yang kurang paham, mungkin ini mahal, ini makanan fresh food, bagus. Iya, tapi salahnya dia hanya mengenalkan itu saja. Oke. Jadi yang lain cuma sekedar, ya. Jadi
kalau si kecil dia itu kayak kertas putih dia, Gus. Jadi kita mau nulis apa di sana, nulisnya beragam, apa cuma satu huruf saja, pasti terekamnya itu aja. Akhirnya apa? Memang pada saat kecil dia nggak kelihatan, tapi pada masa masuk fase pendidikan, PAUD, sekolah, dia tidak bisa makan karbo. Oh, oke. Saya bilang karbo, berarti hampir semua jenis karbo dia nggak bisa makan. Ya nasi dan sebagainya. Iya. Lah, ya. Dia hanya bisa makan kalau ini dimodif. Oh. Dimodif dengan ikan salmon atau apa, biar kerasa tes salmonnya baru bisa makan. Jadi ini poinnya yang kita tarik apa, salah pengenalan. Sama aja dengan tadi makan sayurnya tadi. Sebenarnya kenapa? Bukan alergi ya. Kalau alergi kita beda ceritanya. Ini karena kita salah kenalin. Jadi buat teman Pro 2 yang nantinya jadi calon ibu bagi yang wanita, perlu sekali kita konsultasi. Benar. Bagaimana pengenalannya dengan harapan apa? Tumbuh kembang si kecil jadi bagus. Dan tidak mendewakan salah satu makan. Kadang sayur jelek nih, saya makannya ini tuh. Ya juga ya. Padahal kalau MBG ini diwajibkan, porsinya sudah diatur dan diharapkan siswa habis dengan porsi yang sudah disediakan. Jadi itu porsi yang sudah dihitung sesuai dengan kecukupannya dia. 20-35% dari kebutuhannya dia. Makanya ini perlu sekali. Jadi bukan dalam artian baru ada MBG daging sama ininya habis, airnya masih. Iya, nggak gitu juga. Gimana tercapai nanti? Ya juga. Iya benar-benar. Jadi jangan lupa dihabisin semua dong, guys. Iya. Kecuali tempatnya gitu ya. Jangan bawa pulang. Jangan bawa pulang juga, karena itu bisa aja itu nanti dipakai lagi gitu soalnya. Iya. Jadi perlu sekali, memang bagus sebenarnya programnya ini. Iya, sangat bagus teman Pro 2. Makanya sangat baru baca aja kita udah bangga banget sama program ini. Ternyata pemerintah sepeka itu ya terhadap sedetail itu juga untuk paham permasalahan tentang di Indonesia. Ternyata gizi itu sangat penting. Iya, gitu ya. betul. Oke, nanti kita bahas lagi bersama Kak Eka teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 0811399104, bisa juga di Facebook, Instagram, TikTok di RRI_Singaraja, di live chat juga di RRI Digital, dan jangan lupa komen juga bisa ya di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah udahlah, baca komik aja. Nah gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI. Taman Pro 2. Jadi salah satu programnya sudah sampai ke Papua. Saudara kita di Papua. Luar biasa sekali. Makanya luar biasa sebenarnya ini loncatan ide dan makanya istilahnya kita melihat kan istilah dari segi Papua gitu ya, yang mereka dengan penuh keterbatasan, mereka juga yang mungkin belum menikmati seperti apa sayur yang kayak kita makan di sini gitu ya, benar. yang seadanya di sana biasanya mereka buat, tapi dia itu bisa akhirnya dengan program ini mendapatkan sayur seperti apa sih rasanya sayur yang seperti di kota-kota besar gitu ya, atau mungkin juga mendapatkan daging yang seharusnya gitu kan. Nah ini dari kita ngeliat dari segi makanannya enak-enak. Iya, enak. Tercukupi semua gitu iya, ya. porsinya lengkap, seimbang gitu kan. Nah, dari ahli gizi gimana nih? Melihat dari video ini, teman-teman salah satu contoh program MBG yang sudah berjalan di Papua dari segi gizinya. Iya, ini terus terang Bligos, kita lihat video tadi. Dalam hati juga kita bangga. Bangga, sangat bangga. Kenapa? Saudara kita yang di Papua juga mendapat program bergizi gratis dengan kombinasi yang lengkap. Kalau kita
bilang kombinasi lengkap, pasti gizinya seimbang. Karena kalau kita bicara makanan bergizi seimbang, berarti makanan itu mengandung zat gizi dari mana, dari segi jumlah, jenis pasti sudah disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Nah, contoh karbo ada nasi. Nah, mungkin kita selama ini tahu bahwa makanan pokok saudara kita di Papua di sana kebanyakan mungkin sagu, ubi-ubian. Nah, sekarang supportnya makanan lengkap. Supportnya ya pokoknya sesuai dengan takarannya ya. Iya, sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi ini sebuah loncatan ide yang sangat bagus dari sudut pandang kita ahli gizi. Nah, ada karbo, entah kita nasi, jagung atau ubi-ubian, ada sayur sebagai pelengkap, sebagai faktor untuk memaksimalkan penyerapan, ada sumber proteinnya juga. Nah, ini kombinasinya lengkap. Jadi kalau kita pandang dari makanan bergizi seimbang. Nah, jadi ini memang bagus sebenarnya. Cuma kadang kan kita mungkin yang belum tahu, masih awam di bidang ini, jangan sampai ada stigma yang berbeda. Makanannya begini, makanannya begitu. Nah, kita juga harus tahu bahwa salah satu dapur yang menyiapkan atau membackup program makanan bergizi gratis ini dari pemerintah, pasti ada tenaga yang kompeten yang menghandle di sana. Dan tentunya pasti juga dimanfaatkan bahan pangan lokal di sekitarnya. Jangan sampai nanti dikasih, misal teman kita, saudara kita di sana dikasih bahan pangan lokal di daerah kita sendiri. Nanti ada alergi, ada apa. Terus itu pasti dimanfaatkan bahan pangan lokal yang ada di daerah mereka, dan tentunya pasti ada pengawasan dari unit-unit terkait yang terlibat dalam program ini. Jadi pasti ini akan berimbas dan memberikan efek yang positif terhadap pemenuhan kebutuhan gizi dari masing-masing siswanya, Kak. Oke, makanya istilahnya kita melihat itu sangat bangga, dan yang pastinya dari ahli gizi juga mengakui bahwa ini memang sepantasnya begini. Iya, sepantasnya begini, sama. Dari ujung ke ujung sama. Jadi programnya sama, dengan menu yang seimbang juga sama. Jadi program Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Nah, dengan harapan mungkin dari segi makanan ada nggak sih mungkin dari ahli gizi, apakah ini dipertahankan istilahnya dari cakupan yang sudah kita lihat dari videonya, atau mungkin juga informasi yang dari Kak Eka dapetin dari sebagai ahli gizi, atau ada yang perlu ditingkatin sebenarnya dari segi makanan? Kalau dari kita lihat dari segi makanan, jadi tentunya pertama kita pasti lihat kombinasinya dulu. Selama kombinasinya itu ada karbo sebagai sumber energi, ada protein sebagai pembangunnya, ada sayur-mayurnya untuk suplai vitamin mineralnya, itu oke. Nah, mungkin yang kita harapkan dari sudut pandang kita, ini program lanjut secara terus-menerus. Karena teman Pro 2, kita bisa tahu bahwa efek dari makanan yang kita makan tidak kayak kita makan cabai. Iya, langsung pedas itu. Langsung pedas enggak. Ya. Karena program ini pasti ada efek jangka panjang. Nah, contoh misal kalau mungkin kita lihat dari segi kesehatan, mungkin yang terlibat nanti kedepannya adalah dinas kesehatan, ya tentunya pasti ada pengukuran antropometri berat badan, tinggi badan yang nanti jadinya status gizi, mungkin ini per trimester atau mungkin per 6 bulan ada. Mungkin kalau dari segi pendidikan, dari dinas pendidikan mungkin yang lebih berperan, nanti pasti ada yang namanya tingkat prestasi. Pasti ini juga diukur kan. Terus dari kami juga karena kita juga ada tim pengendali gizi istilahnya di masing-masing puskesmas juga pasti terlibat dalam pengawasan seperti ini. Jadi dalam artian program ini memang kita dukung dan kita support sebenarnya, dan tentunya kita harapkan dari segi makanan ini tetap dengan kombinasi gizi seimbang. Jadi ada karbo, ada protein, ada sayur, dan jangan lupakan juga nanti
air putihnya. Memang mungkin di beberapa kota yang jadi uji coba sudah ada penambahan dari susu. Oke, dari susu ya. Ada tambahan. Ada gitu tambahan ya. Tapi ingat, susu ini sifatnya adalah pelengkap. Bukan utama berarti. Bukan utama. Ini sifatnya pelengkap atau komplementer. Jadi konsumsinya juga perlu kita atur. Dan teman Pro 2 yakinkan bahwa tim yang mengatur ini pasti profesional. Jadi dalam artian profesional pasti diperhatikan terkait dengan sarpras penyiapannya, terkait dengan pemilihan bahannya, terkait dengan higien sanitasinya, terkait mungkin nanti setelah memang full 100% jalan terkait dengan distribusinya. Ini pasti sangat diperhatikan. Istilahnya kalau orang Bali bilang kayaknya gain gede banget nih ya. Iya, kalau ini menyangkut makanan dan gizi masa depan ini. Iya, gain gede nih. Gain gede hati nih istilahnya. Dan ini cakupannya untuk seluruh Indonesia gitu. Iya, benar. Nah, kita ngomonginnya sekarang kan ini sasarannya anak muda. Istilahnya dari PAUD, ya dari bahkan ibu hamil. Kita ngomongin ke anak mudanya karena kita istilahnya ngomongin dari segi anak muda yang punya selera makan itu bervariasi. Apalagi dengan sekarang kan makin banyak ya makanan yang ya istilahnya hedon-hedon, kemudian viral gitu. Ya. Nah, dengan istilahnya dari segi makanan bergizinya sendiri gitu kan. Kita ngelihatnya seperti tahu tempe, sayur yang sudah pasti gitu kan. Dari mungkin kalau misalnya ada UMKM gitu dari teman Pro 2 mungkin punya UMKM tapi dengan tampilan yang berbeda kekinian gitu, masih bisa nggak sih untuk mencukupi itu Kak? Misalnya kan pasti yang kayak sekarang kan lagi hype kayak mie misalnya kayak gitu, atau mungkin juga dari segi tepung-tepungan biasanya kayak gitu. Apakah itu masih bisa mencakup itu atau enggak sebenarnya? Apa keluar dari skema si makanan yang ini sebenarnya? Istilahnya dimodif ya. Nah, teman Pro 2 perlu juga saya garis bawahi, program MBG ini pasti melibatkan profesi ahli gizi. Untuk standar menu pasti ada yang namanya siklus menu. Iya, sama halnya mungkin nggak usah jauh-jauh deh, yang di sekitar kita aja, unit penyelenggaraan makanan dari rumah sakit pasti ada namanya siklus menu. Nah, dari siklus menu ini tentunya keluarnya siklus menu pasti ada tim yang menganalisis di sini sampai keluarnya menu kan, sampai keluarnya siklus menu. Nah, tentu yang pertama, dasar yang pertama adalah kita pastikan siklus menu ini jalan. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan penyediaan bahan dari awal itu. Kedua, siklus menu ini pasti diharapkan memenuhi kebutuhan gizinya. Yang seperti saya bilang tadi 20-35% dari kebutuhan dia sehari ini diharapkan bisa terpenuhi. Nah, persoalannya apakah UMKM bisa memodif menu untuk penyediaan di sini. Nah, sekarang kita lihat dulu modifnya itu bagus apa enggak. Modifnya bisa mengurangi asupan zat gizinya atau bahkan bisa membuat asupan zat gizinya lebih. Yang ketiga, dengan porsi menu yang dimodif apakah sesuai dengan target 10.000. Iya. Apalagi sih harganya juga. Iya, gitu, makanya perlu dipikirkan ya. Makanya kalau kita bicara harga per pieces 10.000, kalau mungkin hanya nyiapin satu pieces nggak mungkin nyampe 10.000. Iya. Pasti lebih. Tapi kalau kita bicara dengan skala besar 3.000 sampai 50 sampai 20.000 porsi nyampe 10.000. Iya, karena jumlahnya besar ya. Besar dan penyiapan bahannya juga dari awal. Jadi kita tidak menyiapkan sekarang nyiapin enggak. Pasti dah ada istilahnya dapur persiapan, tempat penyimpanan bahan makanan itu pasti ada. Kalau kita bicara ide program makan bergizi gratis. Memang kalau kita dari budaya kita di sini gain gede nih. Makanya kita lihat aja ini gila di seluruh Indonesia masalahnya kita harus memperhatikan ini gitu. Tapi kita harus yakinkan. Iya, benar. Pasti ada tim profesional di bidangnya yang menghandle ini.
Dan kita harapkan juga dengan program ini triple burden masalah gizinya bisa teratasi. Oke. Iya, jangan lupa tadi kita mengalami ada gizi kurang, ternyata ada gizi lebih, ternyata ada defisiensi, ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang defisiensi. Iya, zat mikro. Iya. Ini arahnya. Nah, makanya saya bilang dari awal ini loncatan ide yang memang benar-benar wah. Ya istilahnya bahkan Kak Eka sebagai ahli gizi pun juga istilahnya nggak menyangka bakal ada ini gitu. Iya, kita nggak menyangka bakal ada ini. Tapi saya akui juga ini salah satu loncatan ide yang bagus untuk pemenuhan asupan gizi kita. Oke. Tapi tetap dari kita tentu berharap bahwa apapun itu siklus menunya di tiap daerah yang dari ujung ke ujung disesuaikan dengan gizi seimbang. Jadi ada kombinasi karbo, ada protein, ada sayur mayurnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, nanti misalnya kalau sudah dapat istilahnya program ini jalan, jangan lupa dihabiskan. Itu dia guys. Jangan disia-siain istilahnya, mentang-mentang gratis boleh milih yang mana gitu ya. Atau bikin mukbang dikumpulin di satu kelas. Jangan, kan tidak dihitung. Jadi konten jadinya. Malah mukbang jadinya. Aduh. Iya, makanya dihabiskan satu porsi karena ini sudah dihitung per kebutuhan segimana sih kecukupan di kelompok umur tersebut. Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi sangat luar biasa sekali program yang satu ini teman Pro 2, sampai ahli gizi bilang juga, wah ini sangat membantu program ahli gizi karena dengan secara otomatis seluruh Indonesia juga bakal terkena juga dampaknya dari gizinya ini. Iya, terbackup. Oke, buat kamu yang ingin bertanya masih bisa ditunggu ya, langsung aja di WhatsApp 0811399154, bisa di Facebook, Instagram, TikTok di RRI_Sigar aja, live chat di RRI Digital, dan juga bisa langsung komen di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. Singaraja, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih, mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus gak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah yaudahlah, baca komik aja. Nah gitu dong. FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that flight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24 644 atau WhatsApp 0811 39. Masih bersama Kak Eka ya, sebagai seorang ahli gizi yang kita minta pendapatnya untuk masalah MBG ini Taman Produk atau program yang sangat luar biasa ini yang sudah kita bahas dari pagi gitu ya. Dan salah satu program yang lagi top banget, ya sekarang lagi dibahas banget. Nah, masalah tadi kan udah kita bahas juga, ternyata untuk dari segi gizi sudah cukup, sangat cukup, bahkan melebihi gitu untuk anak muda gitu ya, untuk yang mempunyai kebutuhan dari segi gizi gitu guys. Nah sekarang kita lihat tadi kalau inovasi sih nggak masalah. Kalau nah sekarang si anak mudanya. Nah kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin bukannya nggak bersyukur nih ya, bukannya nggak bersyukur. Ini kita jadi anak muda dulu, istilahnya si pelaku atau penerima si program ini gitu. Misalnya untuk mengatasi rasa bosannya ini gimana sih Kak? Oke. Ya ini namanya bosan sama menu mungkin bisa jadi. Istilahnya menjadi problem juga di salah satu program MBG ini kan. Ya istilahnya kita dengar beberapa konten juga, istilahnya ada yang nggak suka sama si tempenya, ada yang nggak suka sama si sayurnya, ada yang nggak suka sama si nasinya kadang-kadang tuh. Ya kalau dari segi ahli gizi menyampaikan hal seperti itu harusnya bagaimana gitu. Oke, nah makanya program ini ada keterkaitan berbagai pihak. Bagus. Jadi dalam artian seperti ini. Kalau kami tiap puskesmas ada tenaga gizi. Nah, disinilah peran dia. Untuk mengedukasi, untuk memberikan informasi gizi, memberikan penyuluhan terhadap siswa. Ini loh makanan bergizi. Ini loh makanan bergizi seimbang. Ini loh kebutuhanmu. Inilah fungsinya di sini. Jadi untuk memastikan siswa itu tidak menyisakan menu yang didapat dari program ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus perhatikan bahwa kalau kita bicara menu, kita bicara bosan, pasti akan berkaitan dengan kebiasaan. Kita mungkin nggak bohong kayak di sekitar kita banyak makanan yang yang viral ya. Yang bikin kita terus pengen makan gitu kan. Makanya ini salah satu juga PR buat kita. Jadi PR buat kita dalam artian untuk memastikan untuk merubah kebiasaan ini. Karena kalau merubah kebiasaan pola makan yang tidak bagus atau kurang pas, itu dibilang susah, iya. Makanya perlu sekali edukasi yang berulang, pemantauan yang berulang. Makanya perlu interaksi, perlu pengawasan dari berbagai pihak. Makanya program ini bagus, tapi perlu pengawasan yang intens. Karena kita yang seperti saya bilang tadi, dapat menu, dikumpulin jadi satu mukbang dia. Iya juga ya. Iya juga kan? Oh iya benar. Bisa jadi. Nah itulah fungsinya tim-tim pengawas di sini, tim-tim di Satker masing-masing. Karena dari Juknis yang saya baca pasti ada satu dapur, boleh dibilang dapur umum ya. Jadi dapur umum dengan sarpas, dengan hygiene sanitasi yang terkontrol, dengan penyimpanan makanan yang bagus. Ini hampir mengatasi sekitar 3.000 siswa. 3.000 siswa. Ya. Jadi ini tentu kalau kita bicara mengatasi 3.000 siswa, pasti kita kan otomatis terpikir, backupnya gimana ini, distribusinya gimana ini, oke. Nah itu memang sedang dibahas secara teknis polanya seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari sisi manfaat, dari kita sendiri yang mendapatkan manfaat dari program ini, terutama siswa-siswa untuk teman Pro 2, kita pastikan saya harus habiskan porsi yang kita dapat. Jadi jangan sampai sisa. Saya nggak suka sayur nih. Jangan seperti itu. Karena yang kita inginkan dari program ini adalah terjadinya pemenuhan asupan gizi. Meskipun mungkin kisarannya 20-35% dari kebutuhan kita. Jadi pastikan teman Pro 2 apabila sudah program ini full berjalan, pastikan
menu yang kita dapat dari program ini habis tanpa ada sisa karena ini sudah dihitung per kebutuhan kita. Dari dilihat mungkin dari kecukupan kelompok umurnya. Jadi suka nggak suka sebisa mungkin dihabiskan. Jadi istilahnya kamu tuh sudah didukung loh ya. Iya. Sebenarnya. Nanti kalau misalnya kamu suatu saat nanti dapat istilahnya dapat program ini, otomatis kamu itu harus bisa menghargai makanan tersebut kan ya. Iya, benar. Enak banget sebenarnya, tapi kalau misalnya mengatasi rasa bosan itu bosan sama menunya, ya mungkin bakal diganti juga istilahnya dengan pasti. porsi sama atau mungkin juga dengan menu yang berbeda. Iya, gitu ya, pasti ada namanya evaluasi menu. Iya. Ya, contoh kita sendiri di unit rumah sakit pasti kita evaluasi menu meskipun kita sudah siapkan siklus menu, kita ada namanya evaluasi siklus menu per 6 bulan. Per 6 bulan. Ya, pasti evaluasi ini dari masukan ini. Mungkin kalau program ini ya mungkin dari siswa. Oh, masukannya gini-gini. Oke, pasti ditelaah dulu. Pasti ada tim yang analisis bener nggak masuk nggak gimana polanya. Pasti ada evaluasi siklus menu yang dari program makan bergizi gratis. Jadi jangan khawatir. Nah, mungkin sederhananya ya kita lihatnya sederhananya tugas kita kalau sudah dapat program ini ya udah datang makanannya ya udah habiskan. Habis. Cuma itu aja. Itu aja sebenarnya. Itu aja tugasnya. Cuma habisin. Habisin aja. Selesai. Jadi kamu sudah mendukung dengan cara menghabiskan. Iya. Pekerjaan yang mana yang lebih gampang lagi daripada menghabiskan? Iya, menghabiskan. Menghabiskan oh, makanan. ini menunya ini ya udah habiskan. Demi kebaikan juga gitu. Iya, karena ini efeknya pasti jangka panjang. Yeah. Ingat, efek makanan 5-10 tahun itu baru kelihatan. Makanya saya bilang loncatan idenya bagus untuk membentuk Indonesia Emas 2045. Kita prepare-nya dari sekarang. Iya. Jadi kalau dari sudut pandang kita ahli gizi ini programnya wow, bagus ini. Memang perlu support system, perlu support dari berbagai unit atau kelembagaan untuk memastikan program ini memang benar-benar berjalan dan berkelanjutan. Oke, yang pastinya itu salah satu cara buat kamu Taman Pradua simple banget, yaitu seperti kata Kak Eka, makannya habis. Selesai. Udah. Itu aja. Kalau misalnya kamu dapat program ini nanti, ya, walaupun sudah berjalan gitu ya, kamu belum istilahnya belum semua sekolah terkena atau mungkin juga mendapatkan ini, tapi nanti suatu saat bisa mendapatkan ini, tolong dihabiskan. Itu aja. Nah, jadi harapannya seorang ahli gizi dari Kak Eka sendiri istilahnya untuk program MBG ini apa? Oke, harapan dari sudut pandang ahli gizi ya, tentu harapan yang paling kita mau atau kita harapkan dari program ini adalah terjadinya pemenuhan asupan gizi pada masa sekolah. Karena dengan adanya pemenuhan zat gizi pada masa sekolah, kondisi tubuh jadi optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, daya konsentrasi. Daya konsentrasi siswa ini pasti bagus. Konsentrasi bagus pasti berimbas kepada prestasi. Prestasi bagus. Nah, kita nanti masuk dunia kerja pasti ini akan berimbas juga. Makanya ini dari program ini dari sudut pandang ahli gizi kami harapkan berkelanjutan, dapat memenuhi kebutuhan siswa, dan kita harapkan kondisi tubuh jadi lebih optimal. Iya. Istilahnya biar nggak ada alasan lagi ngantuk di kelas gitu ya. Ngantuk di kelas. Jangan ada juga kegemukan gitu ya, atau mungkin juga nanti obesitas pada saat usia udah produktif. Iya. Karena udah dikontrol soalnya kan. Kondisi tubuh optimal kan otomatis kita nggak pernah alpa itu misalnya. Jangan-jangan masuk sebulan alpanya 15 kali. Lain cerita itu kan. Kalau kondisi tubuh optimal, apapun kita bisa menerima pembelajaran dari guru yang optimal juga. Iya, benar. Absennya juga bisa nggak sampai sebulan 15 kali. Iya. Jadi bahaya. Banyak dari segi anak muda juga bekal di save. Iya. Bekal di save. Bisa nabung kan? Bisa nabung. Kemudian juga lebih semangat sekolah karena dapat makanan. Jadi tugasnya cuma satu, habiskan. Gitu aja. Oke, itu dia harapannya dari Kak Eka sebagai seorang ahli gizi Taman Pradua. Kalau bisa ini berkelanjutan dan bahkan nanti lebih luas lagi jangkauannya untuk bisa mencerdaskan dan juga apa istilahnya bergizi untuk semua kalangan. Ya. Yang pastinya untuk dampak nanti di Indonesia Emas 2045. Luar biasa banget.
Oke, thank you banget sih Kak Eka untuk Siap. statementnya luar biasa banget. Jadi kita dukung 100% untuk MBG Iya. atau makan bergizi. Dukung 100%. Dukung 100% yang pastinya untuk program ini, karena apalagi istilahnya salah satu mungkin yang kita tidak bisa pikirkan atau tidak terfikirkan ya, sampai kayak juga apalagi aku gitu ya. Seorang ahli gizi aja tidak terfikirkan kalau ternyata ini salah satu solusi untuk bisa mencerdaskan anak muda gitu. Iya, atau benar. istilahnya bikin anak muda itu semakin sehat. Iya, benar Kak. Thank you Kak Eka yang pastinya yang untuk kali ini sangat ternyata didukung banget sama ahli gizi, dan yang pastinya juga ini sangat program yang ya kita membutuhkan, bahwa ahli gizi juga mendukung, dan yang pastinya ini sangat bagus banget programnya. Oke, siap. Thank you Kak Eka yang pastinya ya. Iya. Ya, itu dia ada Kak Gede Eka Subriyata SST sebagai Ketua DPC Persagi Buleleng dan juga ahli gizi di RSUD Kabupaten Buleleng yang sudah memberikan statement tentang MBG yang sangat luar biasa programnya, dan semoga nanti dengan harapan berkelanjutan dan yang pastinya bisa, kalau bisa sih selamanya ada gitu ya, biar gizi tetap dari ibu hamil sampai nanti juga SMA itu bisa terpenuhi, dan untuk mencapai yang namanya Indonesia Emas di tahun 2045, bahkan setelah 2045 kalau bisa terus lagi gitu ya, agar bisa mencapai ya istilahnya semuanya sehat gitu ya. Thank you teman Prodo yang sudah pantengin yang pastinya obrolan Gus Adi bareng Kak Eka, dan masih ada Gus Adi juga nemenin kamu yang pastinya di Sebada sampai nanti di jam 10 pagi.